Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang beliau sampai saat ini masih kita tunggu kerawannya. Yang kami hormati Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Badrun MPD. Yang kami hormati Bapak Kabul Winarto MPD, beliau selaku pengawas Kombel Mapel Bahasa Inggris dan juga sekaligus sebagai fasilitator sekolah kami untuk sekolah penggerak angkatan kedua. Yang kami hormati Kepala UPT SMP Negeri 1 Sermat, Bapak Sulistiono SPD MM. Yang kami hormati Bapak Teguh Raharjo MPD selaku Kepala Sekolah Pembina Kombel Bahasa Inggris Pokja Timur. Yang kami hormati Ibu Sri Sugiyarti MPD, beliau Kepala Sekolah Pembina Komunitas Belajar Pokja Tengah. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pengajar bahasa Inggris dari Kombel Pokja Tengah dan Pokja Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu guru model yang saat ini ada di depan penjenengan. Ada 10 guru model yang insya Allah nanti akan berada di kelas untuk diobservasi. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmatnya yang luar biasa, sehingga pada pagi ini yang sangat cerah ini Bapak Ibu, Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk terus belajar, untuk thalabul ilmi, mengupdate diri, meningkatkan kompetensi terkait dengan tugas kita, amanah kita sebagai seorang guru yang harus mendampingi generasi bangsa ini. Sholawat dan salam tentunya tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan ini nanti ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan akan disambung dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan sebuah tampilan dari putra-putri kami. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pra-observasi sebelum kegiatan observasi. Setelah itu kemudian observasi di kelas, dan akan sejenak kita break untuk isoma, kemudian kegiatan akan ditutup dengan refleksi dan penutup. Baik Bapak Ibu, agar agenda kita yang insya Allah sangat bermanfaat ini tentunya kita harapkan nanti memberikan banyak inspirasi atau sesuatu yang baru. Untuk itu alangkah baiknya acara ini kita buka dahulu dengan membaca Ummul Kitab. Lahadiniyah lahumul Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Indonesia kebangsaan
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan acara yang selanjutnya, marilah acara ini kita awali dengan doa. Semoga semua yang kita kerjakan dari awal hingga akhir nanti betul-betul bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semuanya. Kepada Bapak Fatullah Amin SPDI, disilakan. Kadin dan staf karyawannya, Bapak Ibu guru yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita agendakan bisa berjalan dengan lancar dan disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam, doa akan saya pimpin, dan yang non-muslim silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillah bismillahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karomatullahi sallallahu alaihi wal hajatina wa hajatin min hajatina wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nu'amin, hamdan yufina ma'ika fi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaa'ib ad-dunya. Allahumma atina bi asma'ika wa absarika wa quwwatina ma ahyaytana wa ij'alna wa ja'al sa'ana 'ala man hadana wa la taj'al musibana fi dinina wa la taj'al dunyana amrana wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ya Allah wa la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna udhurana wa ahlana wa ta'ala bidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli sunnah wa jannah wa ahli istiqamah wa ahli ibadah wa ahli husnul khatimah. Allahumma la tada'na fi majlis al-islam la tada'na illa ghafratah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la jahlan illa 'alamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa hakamtah illa qadaitah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Akhirul qauli, mohon maaf segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disampaikan, terima kasih. Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan kami persembahkan satu tampilan dari putra-putri kami. Kebetulan di kami ketika kurikulum Merdeka ini ada 2 kelas khusus untuk anak-anak yang berbakat dalam bidang tari. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini ada beberapa tari yang sudah berhasil diciptakan oleh anak-anak. Untuk itu mari kita sambut penampilan dari putra-putri kami dengan sebuah tari yang berjudul Tari Tanjung Gemilang. Beri tepuk tangan untuk mereka.
Terima kasih penampilan yang luar biasa. Ini adalah komposisi geraknya murni dari anak-anak Bapak Ibu. Terima kasih untuk selanjutnya yaitu sambutan pertama dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah Pembinaan Kombel. Monggo bisa diwakili dari Pokja Timur ataupun Pokja Tengah. Monggo kami semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak pengawas Dinas Pendidikan Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Badrun MPD, Kabul MPD. Yang saya hormati Bapak Sulistiono SPD MMM selaku Kepala UPT SMP 1 Senar. Tak lupa teman seperjuangan Kepala Sekolah Pembina Senar Tengah Ibu Sri Sugiarti MPD, Bapak Ibu guru model dari UPT SMP Negeri 1 Senar yang saya hormati, wabil khusus kepada teman-teman guru bahasa Inggris baik dari Center Timur maupun Center Tengah yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat, hidayah dan taufiknya dan berbagai macam nikmat yang telah
diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka dari itulah, marilah kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, dan kita yang beragama Islam mudah-mudahan selalu setia mengikuti jejak ataupun tuntunannya, dan kita tetap berharap syafaatnya mulai hari ini sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu yang beragama selain agama Islam, saya ucapkan selamat pagi. Semoga taufik hidayah untuk kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Sufiono selaku Kepala UPT SMP Negeri 1 Sengat. Saya di sini mewakili dari teman-teman, baik itu teman-teman Center Timur maupun Center Tengah. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini, yang mana keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Sengat berkenan untuk memberikan ilmunya atau apalah pengalamannya di dalam pembelajaran sehari-harinya, yang nantinya kami dari Center Timur maupun dari Center Tengah untuk menimba ilmu di UPT SMP Negeri 1 Sengat ini. Semoga kehadiran kami semua ini oleh keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Sengat diterima dengan dengan bangga ataupun dengan sukacita. Yang kedua, Bapak Sulis yang saya hormati, kami mohon maaf apabila kedatangan kami baik dari Center Timur maupun Center Tengah mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Lebih-lebih kedatangan kami yang dari Center Timur yang tadi datang terlambat, dari Center Tengah tadi Ibu Sri sempat bertanya ke saya, Pak, saya sudah sampai pojok Garung. Itu kami mau berangkat dari Merongkos. Ini sedikit cerita. Karena Center Timur itu warganya ada yang dari sebelah belahan selatan dekat Australia. Itu seperti Bu Wiji. Ini Bu Wiji itu dari SMP 2 Wates, rumahnya dekat pantai, Pak. Jadi mohon maaf, mungkin dari sana sudah 6:30 berangkat di Bu Wiji. Tapi ada yang dari Salangrejo, ada yang dari Sumber Kembar, bahkan ada yang dari Sernak, itu Bu Leni. Betul Bu Leni, Galwani Pak Mahfud Almarhum. Dari Sernak betul Bu. Cuma sekarang ngekos di Bilangon. Jadi mohon maaf apabila nanti kedatangan kami tidak terlambat, kemudian acara mungkin agak malam. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Ibu guru dari Center Timur dan Center Tengah, tujuan kita utama adalah tadi ada silaturahmi. Yang kedua, selain silaturahmi, nanti kita juga kepingin nang suka beruh. Ya. Jadi mohon kepada semuanya, Bapak Ibu semuanya, apa-apa nanti yang diberikan, apa-apa nanti yang ditunjukkan kepada kita semuanya, malah kita ikuti dari awal sampai akhir. Insya Allah kalau niatan kita itu untuk mencari ilmu, insya Allah akan dijabah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah berakhirnya kegiatan ini pada Bapak Sulis beserta keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Sengat, kami dari rombongan khususnya Center Timur dan Center Tengah nanti tentunya juga langsung pulang. Mungkin kalau ada yang pengen mampir ya, tapi kalau mampir saya pesan pamit yang ada di rumah. Silakan pamit ada yang di rumah. Kalau ada bapak kepala sekolah, pamit dengan bapak kepala sekolahnya, ada ibu kepala sekolahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekian dari kami untuk mewakili dari Center Timur dan Center Tengah. Apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, baik kuposito kami, tutur kata kami, dari saya pribadi dan dari teman-teman,
Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Teguh Raharjo. Ini memang dunia itu seperti itu ya Pak. Saya aslinya Binangun ke Serengat, kemudian Bu Leni yang dari Serengat ke Binangun. Ini juga banyak teman-teman saya dulu yang dari Binangun, dari Wates Sumber Kembar Pak, asli saya dari sana. Sekarang mengais rezeki di SMP 1 Serengat. For the next agenda is speech from the headmaster of Junior High School 1 Serengat kepada Bapak Sulistiono SPDFM. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang kami hormati, yang terhormat Mr. Adi Andaka, as the head of Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Namun ini tadi konfirmasinya begini Bapak Ibu, Bapak apa perlu hadir dari sopirnya karena agendanya banyak. Ya kita tunggu, kalau rawuh berarti kita dapat rezeki, kalau tidak bisa rawuh nanti berarti akan diwakilkan kepada Bapak Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Tatin So penjenengan juga dari bahasa Inggris. Ini banyak sekali dari bahasa Inggris yang jadi kepala sekolah, jadi di dinas pendidikan, Bapak pengawas dinas pendidikan Mr. Muhammad Badrun, Mr. Kabul Minarto, yang kami hormati, kemudian Pak Teguh dan Bu Sri Sugiti selaku kepala sekolah pembina. Sekarang kita harus mengadaptasi dengan komunitas belajar. FDIP tidak payu di PNM, yang payu Komber, komunitas belajar bahasa Inggris Center Timur dan Center Tengah. Insya Allah kurang lebih 80 orang yang dirahmati Allah, teman-teman dari PTSMP Negeri 1 Serengat Kabupaten Blitar, baik dari wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan wakil khusus Bapak Ibu guru model. Monggo dipersani modelnya kados ngeten iki guru SMP 1 Serengat. Insya Allah tidak ada yang lebih dari penjenengan, cuma nanti mungkin ada yang tidak. Yang beda itulah yang mungkin bisa diadopsi. Kalau yang lebih itu tidak ada, sama saja kita sama-sama. Ya, mengawali sambutan saya, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini. Hanya atas izinnya kita bisa bertemu di ruang yang cukup ungkap ini, ya, cukup ungkap karena kita tidak punya ruang ber-AC yang ya sempurna, yang enjoyable. Hanya ruang ini yang kita miliki. Mudah-mudahan nanti kalau penjenengan panas itu pertanda penjenengan sehat, kalau dingin berarti pertanda penjenengan tidak sehat. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah, kita bisa berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi atau belajar bersama dari komunitas belajar bahasa Inggris Center Tengah dan Selatan dan Timur ke Sekolah Penggerak PTSMP Negeri 1 Serengat. Bapak Ibu, jangan penjenengan berekspektasi wah sekolah penggerak mesti apik sembarang. Tidak, semuanya sama saja. Hanya kami diberi kelebihan, didampingi oleh fasilitator dan diberi sedikit stimulan anggaran. Itu saja yang membedakan. Semua sudah menerapkan IKN. Jadi akan sangat mungkin
nanti panjenengan pulang dari sini ternyata Yunek itu sekolah penggerak. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap sekolah kami, tapi kami akan menyampaikan yang terbaik kepada panjenengan. Salawat dan salam semoga tetap kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang kita ikuti ajaran petunjuknya, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, selain sambutan, saya dipesan oleh teman-teman, Pak tolong sampaikan tentang IKM di sekolah kita. Kalau kemarin di Center Timur di SMP 1 Kesamben, Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak Kadek masih OTW, mudah-mudahan saya selesai nanti sudah rawuh sehingga bisa memberikan penguatan pada kita semua. Yang pertama disampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini, dan juga penjenengan-penjenengan dari komunitas belajar SMP Tengah dan Center Timur. Ini bukan balasan kunjungan ya, bukan kemarin selatan dan barat ke timur ini terus harus dibalas untuk ke barat, tetapi semua dalam rangka untuk kebaikan kita bersama. Dan ini nampaknya kegiatan MGMP sudah diadopsi dan diadaptasi dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang ada di PNM. Karena ini nanti kalau tidak disesuaikan dengan itu, nanti kita akan kecontalan dalam rangka memenuhi target rencana kerja kita di PNM. Baik Bapak Ibu, monggo yang sudah menerima kotak dibuka, diicipi bagi yang tidak puasa. Bagi yang puasa ngapunten, dan terus terang nanti kalau habis diisi lagi, kalau tidak habis tidak. Dan karena sekolah kami sekolah di Wirata, Bapak Ibu monggo nanti tidak ada sampah kalau habis ya dibawa keluar, baik dibuang di tempat sampah atau dibawa sampai tunggu. Jadi sudah kita biasakan pada anak-anak selesai kegiatan tidak boleh sampah ditinggal di rumah. Kalau masih ada isinya biar bisa diasuh mundur. Kalau sudah tidak ada isinya bisa dibuang kalau ketemu tempat sampah. Kalau tidak ketemu ya dibawa sampai pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk ini nanti gampang bisa kami share ke panjenengan. Sekolah kami selaku pelaksana sekolah penggerak ini sejak tahun 2022. Ini akibat ada kepala sekolah yang daftar sebagai calon kepala sekolah penggerak. Saya kebetulan daftar dari UPT SMP Negeri 2 Ponggo. Sebelum pengumuman saya dimutasi ke sini. Kok iso? Karena pada waktu itu Pak Luhur sudah tanda tangan tidak boleh dimutasi selama 4 tahun. Tapi nyatanya bisa, baru setelah mutasi di sini baru turun pengumuman seleksi calon kepala sekolah penggerak. Dan alhamdulillah akhirnya data kita ubah, saya selaku kepala sekolah di UPT SMP Negeri 1 Serenang. Otomatis yang mengantarkan daftar itu dari SMP 2 Bogor, tetapi sekolahnya yang jadi sasaran jadinya SMP 1 Serenang. Tidak jadi masalah. Sekolah ini lahir tahun 1960. Insya Allah yang di ruangan ini belum ada yang lahir. Kalau lahir berarti sudah pensiun. Jadi sudah cukup tua. Kalau Bapak Ibu gurunya banyak yang tua, tapi juga sudah banyak yang muda karena sudah ganti generasi. Tapi kalau gedung-gedungnya sudah tua semua Bapak Ibu, ini banyak yang gedung lama. Nanti kalau observasi di kelas dengan menemukan kelas yang tidak standar dengan ukuran hanya 7x8 atau setengah, ini karena peninggalan lama. Dan kalau itu kita bongkar, akhirnya banyak ke sebelahnya karena kelas itu ganti-ganti. Bisa jadi 3 kelas tinggal 2 kelas, dan itu memerlukan sebuah proses. Nanti kalau observasi di kelasnya kurang nyaman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sekolah kami juga sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2021 dan sekolah budaya religi SRC kelas utama tahun 2019. Habis Bapak harus hanya 2 dok ya. Nanti kalau baik Bapak Ibu lanjut Mas. Nah Bapak Ibu, perjalanan IKM di sekolah kami ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dengan suka dan dukanya. Yang pertama kita awali dengan studi observasi dan studi tiru
ke PSP Angkatan 1 di Sidoarjo. Ini bersama dengan kepala beberapa dengan teman sekolah penggerak yang lainnya. Lanjut. Kemudian kita juga melaksanakan seminar implementasi kurikulum merdeka. Kita mengundang narasumber Pak Dr. Marzuki dari BBPNP yang sekarang BBGP ya. PNP jadi GP ya Pak. Oh PNP yang ya. Tetap BPNP Jawa Timur. Nah, terus ya, kemudian kita juga workshop. Tidak cukup. Ini kita juga mengundang dari luar Bupati Tri Suswati juga dari BPPNP. Lanjut. Kemudian kita diklat bersama Bapak Kabul, ini selaku fasilitator kami, didampingi selama berapa? Atau 1,5 bulan ya? 1,5 bulan. Orang dibayar ya? Tapi kita harus dari tugas-tugas banyak. Nah, ini konsekuensinya sebagai sekolah bergerak bersama komite pembelajaran kami, termasuk Bapak pengawas kami, Bapak Haji Muhammad Badrun. Lanjut. Kemudian workshop penyusunan perangkat belajar kurikulum merdeka bersama tim SMPN 2 Wonoayu Sidoarjo. Bapak Ibu, karena di awal dulu kita itu ya agak masih meraba-raba begitu. Nah, ternyata kebijakan masih berubah, maka kita datangkan tim dari SMP Wonoayu yang pernah kita studi di sana untuk bersama-sama teman-teman di tempat ini untuk juga mendampingi penyusunan perangkat-perangkat ajar. Lanjut Pak. Kemudian kita juga melaksanakan IHT, ya, banyak kegiatan untuk penguatan APTK kita, khususnya Bapak Ibu guru dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Kemudian lanjut, Lokakarya, Wilujeng Rawuh Pak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili. Ini sudah kita siapkan kepala dinas. Doa yang baik dari komunitas pelajaran bahasa Inggris. Ya. Kalau kepala dinasnya konconi diri kan penak gitu. Dumonan nih Pak. Tapi tidak tahu kapan. Ya. Tinggal tunggu besok lusa itu. Lanjut ya. Kemudian kita di tag penulisan PTK dan best practice bagi tenaga pendidik. Kita juga mengundang dari narasumber dari Malang dan Surabaya. Alhamdulillah dari ini muncul beberapa karya Bapak Ibu yang nanti akan bermanfaat, dan juga karya Bapak Ibu mendampingi anak-anak untuk menulis yang sudah bisa menelurkan buku dan juga bahan ajar bagi Bapak Ibu guru, kemudian modul ajar. Kemudian lanjut, saya percepat karena kita berburu dengan waktu ya Bapak Ibu, karena untuk observasi di kelas itu nanti adalah 2 jam sebelum jam istirahat, jam istirahat kedua bagi sekolah kami. Jadi nanti kalau kita mau tadi sesuai agenda itu sudah mundur setengah jam. Mudah-mudahan nanti bisa menyesuaikan dengan itu. Maka ini untuk tayangan kami agak percepat. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah untuk penerapan kurikulum merdeka, pembelajaran yang kita laksanakan disesuaikan dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, mulailah kita laksanakan dengan keterbatasan-keterbatasan. Tentunya dari hari ke hari senantiasa berkembang dan mengalami progres. Yang tadinya diferensiasinya belum kuat bisa menjadi lebih kuat. Yang tadinya keberpihakan kepada anak belum begitu nampak, ya berusaha kita nampakkan. Tentunya semua on progress. Jadi tidak ada yang langsung maksimal. Bapak Ibu guru kami juga kalau belum pasti saya tagih, Bu tolong diferensiasinya ya raketan 1, raketan itu apa ya bahasa? Ya all good only one of three
option dari 3 diferensiasi konten, proses, produk itu harus muncul. Jadi memang kita tekankan kalau tidak muncul sama sekali berarti mereka masih belum IKM, nanti masih kurikulum nggak ini ya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga menerima kunjungan lapangan, mengadakan kunjungan lapangan di sekolah PSP lanjut karena banyak ini. Kemudian penghibasan Bapak Ibu selaku sebagai konsekuensi dari pelaksanaan sekolah menggerak, kami menghibaskan kepada beberapa sekolah. Kalau penghibasan tidak resmi atau di dalam forum-forum seperti NGMP atau pertemuan terbatas itu sudah di setiap waktu, tetapi untuk yang resmi ke lembaga sekolah ini lanjut ada beberapa sekolah yang sudah kami hibaskan di Senten Barat, antara lain SMP 2 Serengat, SMP 3 Serengat, 2 Bogor, 3 Bogor, 2 Utanawu. Ingat saya masih ada satu lagi. Ya kalau kurang, mohon maaf, ingat saya sudah ada 6 sekolah. Kenapa tidak ke semua Bapak Ibu? Karena dari atas itu tidak ada kewajiban atau tidak ada plotting. Saya sudah minta kepada Dinas Pendidikan untuk membuatkan SK atau penugasan penjenengan mengimbaskan ke sekolah A, B, C, D, tapi tidak ada. Ya kami hanya mengimbaskan yang mau saja. Kebetulan di Senten Barat yang berkenan untuk kami sebagai tempat imbas ini hanya sekolah-sekolah. Andai kan ada tugas untuk banyak sekolah, insya Allah kami akan siap. Lanjut Pak Pak. Kemudian praktik baik IKM, ya ini ada proses KBM. Lanjut ya, ini juga terus ini untuk seni rupa. Bapak Ibu sekalian, untuk peminatan seni kami mengelompokkan sesuai potensi yang ada dari tenaga pendidiknya. Kami mohon maaf di sini yang ada baru guru seni rupa dan seni tari. Maka untuk kelas peminatannya baru seni rupa dan seni tari. Karena apa? Kalau saya mengambil guru seni musik, nanti akan mendesak keberadaan guru seni rupa yang butuh jam di sini. Tapi alhamdulillah di tahun kedua kami sudah masuk juga ke seni teater. Dan anak ini dari kelas 7 sampai kelas 9 nanti kalau seni tari ya tetap seni tari terus. Kalau seni rupa tetap seni, sehingga kompetensinya atau keterampilan anak itu bisa maksimal. Jadi yang kelas tani itu ada yang satu kelas itu cewek semua. Karena peminatan seni kesenian di seni tari. Tapi ya karena serikandi ya nggak mau kalah dengan yang ada cowoknya. Kalau kegiatan pentas, pameran dan sebagainya tetap mereka eksis, tidak kalah dengan yang ada cowok. Kemudian lanjut, ini praktek P5 karena di semua sekolah itu ada organisasi OSIS, tentunya momentum pemilihan ketua OSIS sebagai momentum untuk praktek suara demokrasi. Ini ada beberapa dokumennya, lanjut Pak. Jadi setiap kegiatan P5 nanti akan diawali dengan pembukaan, orientasi dan pengenalan materi, pemahaman materi bersama dengan narasumber yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya suara demokrasi kita juga dari dari KPU itu kita hadirkan supaya anak juga tidak hanya dari gurunya. Kemudian nanti praktek sampai ke evaluasi yang paling akhir. Tentunya semua ada min plusnya. Untuk sekolah kami mengambil sistem blok semester. Jadi 2 atau 3 minggu itu khusus untuk proyek saja. Plusnya anak-anak itu bisa agak lega sekolah pelajaran 1 bulan, terus ada proyek itu katanya anak-anak bisa santai, tidak sinau 2 minggu. Nah ini, tetapi ya minnya tentunya nanti juga
juga kadang-kadang anak kebablasan terus lali sinau. Harusnya sebenarnya tetap belajar materi pelajaran. Kemudian untuk yang bangunlah jiwa raga ini kita memperkuat bagi yang beragama Islam untuk praktek manasik haji, diawali di sekolah, kemudian di luar praktek di UNIR, dan terakhir di Marwah Edukasi Pare. Bapak Ibu, setiap kegiatan P5 kami berusaha untuk outing school, ya, kecuali Suara Demokrasi ini karena mau ke Jakarta ke gedung DPR ya untuk aturan. Kita biasakan untuk outing school. Nah, nanti bukan outing kelas lagi, outing school. Seperti itu kita ke Marwah Edukasi Pare. Kalau kewirausahaan, kemarin kita ke Kampung Coklat. Nah, kalau kebinekaan Tunggal Ika memang kita gabungkan dengan kegiatan study tour ke Pulau Bali. Lanjut, kita juga ada baperan, basar, peragaan, dan pameran. Nah, ini kombinasi hasil-hasil selama 1 tahun. Lanjut. Terus kewirausahaan. Untuk kewirausahaan tentunya kita ini juga salah satu tema. Kita akan menggali potensi lokal daripada yang di wilayah sekitar Serengat. Tentunya akan kita sesuaikan dengan peminatan anak-anak untuk bisa memproduksi yang sesuai dengan peminatannya. Biasanya kita mengelompokkan ke 4 atau 5 kelompok, baik makanan, minuman, kerajinan, atau mungkin sablon dan lain-lain, sehingga nanti banyak produk yang dihasilkan. Walaupun produk bukan tujuan utama daripada kegiatan P5. Jadi tetap yang bisa dinikmati dan dilihat adalah produk. Sedangkan untuk observasi dan penilaian sikapnya tentunya melekat daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk Bhinneka Tunggal Ika, kita di sekolah masih studi literasi, kemudian untuk prakteknya adalah kita memang menggali budaya-budaya di Pulau Bali, karena kita tidak mungkin masing-masing mungkin berkunjung ke Maluku, ada lagi yang berkunjung ke Lampung, ini tidak mungkin kelihatannya. Ya, kita akan hanya ambil sampling yang kita memanfaatkan momentum kegiatan study tour anak-anak. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan study tour di sekolah kami memang kami gandeng beberapa paket. Yang pertama adalah paket P5, yang kedua paket karya ilmiah dari guru bahasa Indonesia, yang ketiga adalah paket bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris di kelas 8 ini sebelum study tour kita memang hadirkan tentor dari Kampung Inggris Pare sejumlah 30 kali pertemuan yang nanti bersertifikat. Yang ini nampaknya belum banyak. Monggo penjenengan kalau minta pada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolahnya untuk dipaketkan. Jadi anak-anak study tour itu satu nanti tugasnya dari guru bahasa Indonesia atau dari ekstra sastra. Kemudian yang kedua P5 dari kebinekaan, yang ketiga ujian bahasa Inggris. Karena ujian akhirnya dari Kampung Inggris Pare itu di Bali, yang nanti anak-anak harus mendokumentasi praktek percakapannya dengan turis, baik foto maupun video. Ini kami melihat belum banyak. Pak, ini langsung nanti dapat sertifikat masing-masing anak. Namanya sertifikat, barangkali nanti kalau lulus itu mau melamar pekerjaan itu dilampirkan ada poinnya. Hanya itu saja. Kalau kompetensinya tentunya ada peningkatan, walaupun tidak banyak karena hanya 30 kali pertemuan langsung dari Kampung Inggris Pare yang datang ke sekolah kita. Mungkin ada sekolah yang sudah melaksanakan kerjasama dengan tapi tidak untuk semua. Di Kanigoro begitu ada ya yang kerjasama dengan Kampung Inggris Pare itu ada ya kan saya. Dari Selopuro itu enggak. Ya kalau karena momentum kita paketkan dengan study tour ini akhirnya semua anak. Jadi masing-masing anak pasti dapat sertifikat, ya baik nilainya A, B ataupun C tidak masalah, tapi dapat sertifikat. Oke, lanjut. Kemudian Bapak Ibu
perencanaan berbasis data tentunya sudah dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Setelah rapor pendidikan kita buka, kita eksplorasi, kemudian kita pelajari, kita identifikasi kelemahan dan kekurangan serta kelebihan kita. Nanti yang kekurangan kita menjadi prioritas dalam penyusunan program di sekolah. Lanjut Bu, Pak. Ya, setelah itu kita sinkronkan di Arkas. Yang butuh penganggaran itu kita sendirikan, yang tidak butuh penganggaran kita sendirikan. Yang butuh penganggaran langsung kita harus, yang sifatnya nilai kita masih kurang memang wajib terprogram di Arkas. Jadi saya ngengkel pada kalah dengan Bapak Ibu penanggung jawab program. Pak, ini nilainya masih merah, kalau tidak muncul berarti perencanaan kita nanti nilainya jelek. Ya oke. Kemudian Bapak Ibu, digitalisasi sekolah ini ya tentunya kita secara bertahap dan kita kebiasaan kepada anak-anak untuk menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran. Tahun ini belum, tapi tahun depan kami merencanakan akan ada kelas digital. Jadi anak-anak tidak bawa buku, bawanya hanya laptop sama HP. Nanti semua tugas dan sebagainya, seperti kalau menjelang pelatihan kan sudah tidak pakai lagi. Tapi ini masih kami program, nanti tinggal animo wali murid itu berapa. Kalau satu kelas ya satu kelas, kalau dua kelas ya dua. Anak-anak sudah tidak beli LKS cetak lagi, nanti LKS-nya oleh Bapak Ibu guru disediakan yang online atau digital. Kemudian bukunya paling-paling ada dua, yaitu buku untuk nulis Arab, kelihatannya guru agama nulis Arab nih, komputer gue iso tenan apa ora. Kemudian nanti mungkin juga untuk nulis Jawa, atau mungkin satu lagi untuk yang lain, tapi yang lainnya insya Allah nanti akan kita usahakan untuk kelas kita. Kemudian aplikasi e-learning saya kira di semua sekolah juga ada. Lanjut Pak. Habis. Oh, ya. Bapak Ibu, ada satu lagi unggulan di sekolah kami untuk pengamalan SRC, yaitu untuk kelas 9. Ini kita sudah ada kegiatan praktek, yaitu yang namanya pembacaan Yasin Tahlil dan Istighosah. Rupanya itu semua sekolah sudah ada, tapi kita berbasis kelas. Saya pernah melihat di sebuah SMP tiap Jumat itu di lapangan atau di musola Istighosah Tahlil itu berbasis kelas. Jika ada wali murid yang menghendaki, itu kita tempatnya di tempat wali murid. Jadi sudah seperti praktek penjenengan ketika di masyarakat itu kelompok yasinan, petugasnya imamnya siswa, MC-nya siswa, kemudian doanya siswa, per kelas sudah ada timnya, bisa satu paket, bisa dua paket gantian. Tinggal mungkin di kelas itu anak-anak yang berpotensi banyak atau tidak. Nanti wali kelas atau guru PAI atau guru ngaji itu mendampingi. Kalau ada waktu yang bisa yang bagian istilahnya ngisi ngaji atau maidot. Kenapa ini perlu kita tekankan? Kalau kita hanya teori kapan prakteknya minimal ya kebelet pas undangan yang lingkungan kok Pak ya ini jura iso nawuh ya, minimal anak kita itu sudah ada yang bisa walaupun masih SMP. Monggo kalau itu baik tentunya bisa adopsi atau dibawa ke sekolahnya. Kalau belum, kalau kurang pas ya tidak jadi masalah. Saya pernah dengan MTS, ibu istri saya itu di MTS, itu belum paling ya Istighosah di sekolah gitu, belum yang ke masyarakat. Jadi ya itu biasanya Jumat siang. Setelah Jumat itu memang untuk yang kelas 9 itu acaranya adalah kegiatan kerohanian. Itu kalau kelas itu tidak ada yang ingin ketempatan wali muridnya, berarti di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya yang baik monggo diatur. Kemudian
kemudian bisa dibagi-bagi referensi untuk di sekolah. Yang jelek cukup disimpan di hati. Saya khawatir nanti sing elek dengan asto terus sampai kemana-mana. Ya, ternyata sekolah kami bukan istimewa sama dengan sekolah panjenengan. Cuma nanti dari Bapak Ibu, dari penataan, dari manajemen mungkin ada yang berbeda, begitu saja. Kalau yang selangkah lebih maju ya tidak ada. Nanti saya berharap semester depan kunjungannya tidak harus ke sekolah penggerak. Monggo nanti di sekolahnya Bu Sri Sugarti itu sudah dini sebenarnya, walaupun sekolah kecil ya itu sudah prestasinya banyak sekali. Nah monggo nanti itu harus dikunjungi. Wah ternyata sekolah kecil yang bisa berkembang dengan baik. Nah saya kira demikian Bapak Ibu, karena kita berburu waktu, mohon maaf saya yang paling panjang, nanti Pak Kadip pendek saja. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Kadip Indro Wicakso MPD. Sering di rumah. Selamat datang, kami sampaikan kepada beliau yang sudah ditunggu kehadirannya. Monggo untuk dinikmati hidangan yang sudah panitia sampaikan. Dan sejenak Pak Kadip untuk istirahat sebentar ya, biar betul ujung-ujung. Bapak Ibu, mari kita renggangkan sedikit otot kita yang agak tegang karena sudah beruntun sambutan. Mari kita sambut kembali putri kami Brenda Vanessa yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Rangkaian Melati. Kepada Ananda kami persilakan. Beri tepuk tangan terlebih dahulu.
disampaikan terima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Dadit Indro, Kepala Bidang Penilaian dan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kepada beliau sasana pangantikan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Bapak Pengawas, alhamdulillah Bapak Pengawas Pembina hadir, Pak Badrun, Bapak Pengawas Pembina Mata Pelajaran, Pak Kabul hadir juga. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Kepala Sekolah Pembina Mata Pelajaran Bahasa Inggris hadir mendampingi juga. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah terima kasih Pak Sulis selaku Kepala UPT SMP Negeri 1,5 beserta Bapak Ibu guru staf karyawan karyawati UPT SMP Negeri 1,5 yang kami hormati, yang saya banggakan, saya kagumi, saya sayangi, tak tambah, saya cintai ya. Bapak Ibu peserta studi lapangan ya, khususnya untuk komunitas belajar bahasa Inggris ya, komunitas bahasa Inggris Pokja, Blitar, bagian timur dan tengah di UPT SMP Negeri 1 Sangat yang berbahagia. First of all, let's say thanks to Allah SWT who has given us a blessing and mercies, so we can gather in this place without any trouble and obstacle. It's a blessing for God that we can see today and we can meet each other. Although I can't wait for something, so sorry. May salam and salam always be given to our Prophet Muhammad SAW, who has given us from the Jahiliyah era into modern era, namely Islam religion. And thanks to Mistress of Ceremony who has given me some opportunities to speak here. It's menurut air. Kok kocok-kocok terpesona saya, nanti saya nggak bisa ngomong malah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Sangat, sahabat saya, saudara saya, kakak saya, istri. Kayak umum liyo nih, gitu kan. Jadi kalau ada yang pejabat di sana, dulu dewe, koncone dewe, itu babi kebijakan kowe nak paling-paling ya. Yo, udah paling enak enggak? Yo gitu. Terima kasih mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar bisa mendampingi dan hadir pada acara yang luar biasa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan terutama pada hari ini memang hari yang luar biasa nih. Tadi kami pada saat apel, ini tadi pengambil apel Kepala Bidang UMKM Kabupaten Blitar, Bu Sri, menyampaikan yang terakhir, yaitu bahwasanya setelah apel ada rapat bersama seluruh OPD. Akhirnya saya tidak meliput Pak Kadin, tapi saya memberitahu Mas Arifin, kelihatannya Bapak masih merapat karena hari ini itu persiapan untuk sterilisasi ya, mulai kemarin ya. Jadi masa-masa tengah persiapan pemilu nanti yang diadakan pada tanggal 14 Februari jatuh pada hari Rabu. Ya. Jadi semoga dengan kesibukan beliau tidak mengurangi khidmat kita dan semangat majunya untuk hadir sehingga mewakilkan saya tadi. Dan ngapunten saya tadi sempat mampir ke Samsat karena sebetulnya Bapak Ibu jatuh temponya itu hari Kamis ya, Kamis libur cuti bersama, akhirnya
ini tadi luar biasa yang mencari baik itu 1 tahunan, 5 tahunan, mutasi kendaraan. Tadi sampai dan sampai jalan raya. Akhirnya saya keluar mobil itu saya sulit. Jadi alhamdulillah. Tapi ada perubahan Bapak Ibu, mungkin yang 5 tahunan mungkin yang mau akan lahir 5 tahunan itu cepat. Sebetulnya hanya sekitar tidak ada 1 jam tadi saya antri itu. Nanti namun untuk SMK itu nanti diberikan 3 bulan kemudian. Aku tadi saya juga kaget karena ini punyanya beli yang di Wonogiri. Tapi nomor diberikan BPKB 1 bulan, nanti diambil di Polres. Jadi ini info yang terakhir ini. Apa mungkin kertasnya habis atau apa, saya tidak tahu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kepercayaan panjenengan yang terus yang mengembarkan keilmuannya terutama dalam komunitas belajar kita. Jadi terima kasih ini hadir semua Bapak Ibu pengawas pembina, Bapak Ibu kepala sekolah mata pelajaran dan seluruh Bapak Ibu komunitas belajar bahasa Inggris kabupaten kita. Baik Bapak Ibu, ini merupakan serangkaian kegiatan yang hampir juga beberapa minggu ya Pak Lisi, sudah 2 minggu yang lalu ya. Itu kami juga diundang yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Kesampe, yaitu untuk Center Selatan dan Center Barat. Nah, ini kebetulan hari ini komunitas belajar bahasa Inggris untuk Center Timur dan Center Tengah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, memang ini kita sudah bergeser. Apapun nanti setelah hari Rabu kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini tetap kita perahu besar Merdeka Belajar. Ya, kurikulum Merdeka ini kan harus kita kawal sebelum nanti ada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan atau yang nanti akan diberikan oleh pemerintah. Tapi semoga nanti ke depan tetap kita bersama-sama untuk bagaimana, nggak usah mikirkan tentang kurikulumnya, tapi pikirkan tentang peserta didiknya. Yang penting kan kita layani siapa Bapak Ibu? Peserta didik. Peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya saya berdiri sini agak grogi ya, melihat Bapak Ibu sekian tahun ya, mungkin ada lebih dari 10 tahun ya. Saya tidak ikut komunitas belajar. Jadi kan juga grogi, wajahnya masih ceria, masih muda-muda. Mungkin saya tambah tua saya Pak Lisio. Saya tambah tua, banyak pikiran, banyak pekerjaan ya. Oh tambah langsing ya, langsing jelas. Karena dia terus, karena nggak langsing bingung nanti. Karena satu hari itu minim ada 2 kegiatan. Jadi minim ada 2 kegiatan per hari. Sehingga kadang kami kembali lagi ke kantor bisa sampai isya, bahkan sampai jam 9 malam itu biasa. Kalau Pak Kadin itu rata-rata minim sampai jam 9 malam, bahkan sampai jam 12. Jadi ini merupakan bagaimana kita memberikan pelayanan, ya, memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik apakah itu nanti pendidik, tenaga pendidikan, ataukah itu pemerhati pendidikan, ataukah masyarakat biasa, semuanya adalah harus dilayani. Nah, ini harus kita segera untuk koordinasi jika ada permasalahan-permasalahan dan juga mengambil kebijakan ketika ada hal-hal yang sekiranya itu harus kita lakukan. Termasuk nanti yang penting saya doakan Bapak Ibu semoga tetap sehat. Dan nanti maraton setelah ini langsung ke pemenang karena kegiatan begitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, komunitas kita ya, komunitas Kombel kita, komunitas belajar bahasa Inggris ini saya kira banyak sekali upaya-upaya yang harus ditingkatkan Bapak Ibu. Alhamdulillah ini sudah hadir semua, saya kira 100% ya ini hadir semua ya. Alhamdulillah dari center timur, center tengah ya hadir 100%. Jadi patut kita syukuri ya Bapak Ibu. Jadi di bawah bimbingan Bapak Ibu pengawas pembina dan Bapak Ibu kepala sekolah mata pelajaran nanti yang membina mapel lah ini nanti kalau nanti ditingkatkan Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga ini nanti peningkatan ini tidak hanya pada pendidik saja saya kira ini, mulai peningkatan dalam
komunitas kita, ya termasuk mobil kita melalui apa? Yang mulai MGMP yang kita lakukan ini melalui mobil kita ini dengan pengembangan diri, termasuk saat ini adalah pembebasan yaitu studi lapangan. Ya. Mungkin bisa kegiatan-kegiatan yang lain, monggo Bapak Ibu. Ini ada Oma Titik ya yang sudah juga punya ada komunitas juga. Kita banyak sekali komunitas. Monggo nanti diajak kerjasama ya dengan kemarin itu kita kerjasama untuk melaksanakan webinar, bahkan itu tingkatnya internasional. Nah ini nanti jangan berhenti di situ. Monggo nanti terus ditingkatkan. Tolong teman-teman ini punya inovasi-inovasi ke depan. Ya, punya inovasi ke depan. Yang intinya apa? Yang intinya untuk membebaskan kepada siapa? Ya kepada paling tidak kepada teman-teman kita. Ya. Sekarang ini pun banyak cara yang dilakukan dalam rangka untuk peningkatan pengembangan diri. Banyak cara dan banyak giat. Beda dengan kami dulu. Jadi kalau misalkan mau ikut pelatihan itu harus pergi ke Malang, gitu, pergi ke Jogja, pergi ke Solo. Terus juga orang bareng-bareng urus samune, kurang yang lain-lainnya. Sekarang kan tidak bisa lewat webinar, bisa lewat pelatihan yang mungkin di situ ada on, ada in. Nah ini tidak harus runtut selama 3 hari berturut-turut, tidak. Tapi bisa dilaksanakan mungkin kapan itu dibuka, kapan on, kapan in, on lagi kapan. Jangan terpaku pada sertifikat, tapi apa Bapak Ibu? Keilmuan. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Ke depan, terutama guru ini kan ditiru. Nah ini nanti harus memiliki pengetahuan, wawasan, keilmuan yang jauh ke depan daripada siapa? Peserta didiknya. Namun demikian Bapak Ibu, peserta didik harus juga kita tingkatkan. Ini kami di dinas, mungkin kami di kurikulum. Ya. Ini juga kami pada waktu saat di pengembang penilaian di SMP belum muncul. Sudah lama ini, monggo ini pengurus-pengurus Bapak pembina pengawas. Mungkin juga nanti bisa digagas ya, dikaji kembali, yaitu tentang mungkin peningkatan pengembangan diri. Walaupun di situ kami ada namanya minat bakat itu ada lomba story telling tingkat SMP. Tapi jangan menunggu dinas saja kalau bisa. Ya. Kalau bisa ya komunitas bisa. Nanti melaksanakan speech contest bisa. Ya. Kalau storytelling sudah biasa mungkin speech contest atau apa. Mungkin sekarang ini lagi ayo Oma ini dikasih toladan ya. Yang sosok telodo ya. Teman-teman harus juga gitu. Mungkin akan berimbas pada mata pelajaran yang lain. Karena apa? Bahasa Inggris itu sangat luas. Our English is very large ya kan gitu ya. Bahkan ini sudah mendunia kan. Ya, beda dengan materi yang lain. Bahkan itu nanti bisa tingkatnya kalau mungkin kita laksanakan mungkin hanya tingkat kabupaten ya, atau mungkin kita lakukan tingkat kabupaten kota. Monggo bicaranya silakan. Ya, kalau misalkan perlu komunikasi dengan kami fasilitasi. Ya, monggo nanti silakan. Jadi paling tidak nanti utama kita pengembangan diri pada guru. Jadi wajib hukumnya sudah kita lakukan. Dan juga peningkatan kompetensi pada peserta didik kita lakukan, Bapak Ibu. Karena ini tuntutan Bapak Ibu. Tuntutan. Kalau kita tidak mau membuat sesuatu yang mana itu nanti bisa diakui di masyarakat, nanti kita bersaing itu akan sulit. Ya, akan sulit. Ya, siapa tahu nanti dari peserta didik kita, dari teman-teman kita itu nanti mendapatkan tempat di luar, yang nanti akan membawa nama dari Kabupaten Blitar. Monggo Bapak Ibu, silakan nanti didampingi Bapak Ibu pengawas pembina, kepala sekolah pembina. Kalau misalkan dalam semester ini belum tertuangkan dalam satu kegiatan di mobilnya, mungkin di tahun 2024 ini tahun pelajarannya akan datang, monggo silakan nanti diagendakan. Paling tidak nanti ada kegiatan yang mana itu nanti paling minimal skupnya Kabupaten Blitar.
gitu, perlu pengakuan. Bapak Ibu, patutlah berbangga. Mungkin kami tidak bisa memberikan yang banyak. Jadi termasuk di minat bakat kemarin itu kami tidak bisa menampung seluruh talenta yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, ada anak-anak yang memiliki talenta yang luar biasa, itu bahkan tingkatnya nasional. Bahkan dia sempat ngisi di YouTube gitu. Tapi dia belum ada pengakuan. Belum ada pengakuan berupa apa Bapak? Berupa piagam penghargaan. Ini juga menjadi salah satu dilema. Kemarin juga sempat ke kami juga, Pak ini gimana? Anak saya ini sudah luar biasa. Olah vokalnya bagus, kalau olah vokal ada. Tapi kalau dia memiliki talenta seperti pemain musik ya, dia pemain musik timpul yang luar biasa. Kemarin juga sempat di tahun 2 ya, ini juga akan ditampung di sana. Ini ada lagi yang paling order, luar biasa. Ini tarafnya juga sudah dari panggung ke panggung. Ya, tapi anak ini nanti ketika PPDB, nah ini masalahnya. Dia tidak punya pengakuan berupa piagam penghargaan. Ini nanti Pak Pengawas yang akan disampaikan. Bapak Ibu guru seni, saya sebenarnya ingin ketemu Bapak Ibu guru seni juga dan nanti juga bisa memunculkan kreativitas yang mana itu nanti mungkin tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten lah minimal, tingkat kabupaten atau tingkat raya atau provinsi dan bahkan nanti yang kita lakukan memberikan pengakuan kepada putra putri kita yang memiliki keahlian yang luar biasa. Ya, mungkin di putra putri kita juga memiliki keahlian yang luar biasa, yaitu berupa mungkin public speaking misalkan. Dengan adanya terima kasih Pak Ali sudah kerjasama dengan BC Pale. Ya, mungkin di sini kan juga ada anak-anak yang memiliki talenta yang luar biasa. Speech-nya sangat bagus, ya pronunciation-nya bagus, ya kan. Jadi kalau storytelling itu 19, nah ini dia mungkin punya talenta yang lain. Nah kita wadai dalam lomba apa, kegiatan apa. Nah, ini nanti akan juga akan menaikkan apa Bapak Ibu? Menaikkan grade-nya pada mata pelajaran itu dan juga menaikkan grade-nya pada peserta didik kita. Apakah itu melalui life skill ya kan, ataukah itu melalui akademik. Bapak Ibu, ini menjadi salah satu mungkin yang harus kita pikirkan. Monggo nanti kita pikirkan bersama-sama. Ya. Kalau kami mungkin ada yaitu di MLS 2N, O2SN, ya, OSN. Ya. Mungkin ada beberapa yang di luar itu mungkin pidato Pancasila ada. Nah ini yang SD ini sudah kita lagi ada lomba storytelling. Monggo Bapak Ibu. Kemarin juga kita pacu Pak, jangan storytelling apa. Yang lainnya apa speech contest atau apa. Itu akan memberikan penghargaan pada putra putri. Yang belum ini apabila teman-teman kita yang bahasa Inggris ini sudah kami sampaikan kepada yang di sekolah dasar. Kalau ini sudah mulai bergerak mereka, yaitu untuk membuat seminar. Nah, ini mereka sudah merencanakan untuk membuat seminar bahasa Inggris, walaupun masuk mata lokal wajib sekarang bahasa Inggris. Siapa tahu nanti di tahun pelajaran yang akan datang menjadi apa? Seperti TIK menjadi mata pelajaran. Kita tidak tahu Bapak Ibu kebijakan yang datang. Namun demikian, yang jelas apa? Bapak Ibu, kebijakan pemerintah yang nanti akan dikeluarkan itu nanti juga diambil dari kebijakan yang ada di daerah yang sudah melaksanakan, yang sudah teruji. Ya, jadi termasuk Pasuruan ini ya Pak Badrun ya, Mojokerto ini ya. Ini kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang menjadi salah satu program-programnya yang diadaptasi oleh provinsi. Nah, provinsi dibawa ke pusat dulu Pak. Sehingga kalau bisa kita jangan terus mengekor saja, tapi kita juga harus membuat lompatan-lompatan, membuat inovasi-inovasi yang mana nanti juga bisa dibahas oleh
luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu kami harapkan Bapak Ibu mohon kompil ini betul-betul terus kita kembangkan, tumbuh kembangkan, ya, ada kreativitas di situ. Mari kita ukir bersama-sama, ya, jangan sampai nanti dari tahun ke tahun di sepodong. Nah, kegiatan semacam ini menurut saya nanti dilaksanakan rutin. Di Pak Budi, di Pak Lis, dilaksanakan rutin. Seperti yang didahulukan Pak Lis, kalau bisa jangan di PSK saja, tapi juga IKN, ya, sekolah-sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum perjiwa. Nah, di lembaga-lembaga sendiri monggo Bapak Ibu munculkan inovasi-inovasi yang mana itu nanti akan meningkatkan kualitas dari lembaga itu sendiri. Yang mana itu nanti akan juga memberikan nilai lebih dari masyarakat. Jadi sekarang ini yang intinya adalah kami kemarin itu dengan Dewan Pendidikan yang intinya monggo Bapak Ibu sekarang diharapkan adalah mari kita bekerja secara ikhlas, gitu. Ikhlas di Bapak Ibu, ikhlas, sungguh-sungguh, berdedikasi yang tinggi. Kita sudah diberikan yang luar biasa oleh pemerintah. Jadi makanya ini mari kita lakukan dengan penuh ikhlas. Penuh ikhlas. Jadi kami pesan mungkin nanti monggo Bapak Ibu hal yang baik mari kita tingkatkan. Mari kita ciptakan, termasuk ini kan masuk suatu hal yang inovasi, ya. Jadi studi lapangan ini ketika ini nanti kita lakukan, ini akan mendongkrak Bapak Ibu dalam rangka apa? Pemenuhan PKPR. Nah, ini kan itu, ya. Selain Bapak Ibu nanti bisa langsung kawalo dan juga mengambil hal-hal yang positif di sekolah nanti yang Bapak Ibu. Saya tidak usah panjang lebar Bapak Ibu, saya sudah disampaikan sahabat saya Pak Lis. Karena nanti kan materinya masih banyak lagi yang akan dilakukan. Karena nanti juga ada semacam lesson satu juga materinya, ya. Bukan aku buat dulu. Oke. Langsung saya aja, tidak usah nunggu Pak Kadin. Kelihatan Pak Kadin belum bisa hadir. Bapak Ibu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, studi lapangan komunitas belajar bahasa Inggris Pokja Blitar bagian timur dan tengah di Sekolah Bunda UPT SMP Negeri 1 Serengan dinyatakan dimulai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan surat al-Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Tatit Indro yang sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan informasi dari Dinas Pendidikan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita di acara inti, yaitu untuk kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Namun demikian mohon izin terlebih dahulu Bapak Ibu, kalau tidak kenal tidak sayang deh. Nanti penjenengan mengobservasi tapi tidak perso Bapak Ibu yang ada di kelas. Untuk itu mohon izin saya untuk memperkenalkan Bapak Ibu guru model. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Sulis tadi, ini kami menuliskan guru model itu karena memang kegiatan observasi. Sebenarnya ini model mandul semua, tidak ada yang guru model Bapak Ibu. Jadi penjenengan jangan sampai berharap bahwa nanti di kelas kami penjenengan akan menemui teman-teman yang luar biasa, boten, bahkan mungkin kami masih jauh di bawah penjenengan. Ini makanya kami mengambil dari lintas generasi Bapak Ibu, mulai dari generasi yang mau mendekati pensiun, ada yang generasi tengah, ada yang generasi muda. Ini kita kolaborasikan. Kenapa? Kami ingin sharing dengan penjenengan semuanya. Monggo nanti diberikan masukan, saran, itu yang paling kami harapkan, sehingga nanti kegiatan ini betul-betul memberikan manfaat terutama untuk kami. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jangan beranggapan bahwa ini guru model, boten. Ini adalah teman-teman yang ingin merefleksikan diri dan berbagi saran nanti dengan penjenengan semuanya. Kami awali dari
guru yang pertama, silakan berdiri, Bapak Nur Nalimi SPD. Ya, beliau adalah pengampu mapel seni budaya. Kemudian yang berikutnya Ibu Intan Sarifatul Juanda Putri SPD. Ini masih muda Bapak Ibu. Beliau mengampu mata pelajaran PPKN. Kemudian yang ketiga Bapak Pujo Winadi SPD. Teman saya ini semapel guru bahasa Inggris. Kemudian yang keempat Ibu Eni Trianawati SPD. Beliau adalah pengampu mapel IPA. Yang berikutnya Ibu Nurul Henirina Kalimah SPD. Beliau juga pengampu mapel IPA. Kemudian selanjutnya Ibu Umika Durin Maknun MPD. Beliau pengampu mapel bahasa Inggris. Ini yang dari kalangan muda Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Ibu Alfia Kuriana Ardianti SPD. Beliau pengampu mapel seni budaya. Selanjutnya yang ke-8 ada Bapak Marianto SPD. Ini perwakilan dari yang senior. Ya, beliau pengampu mapel matematika. Kemudian yang ke-9 ada Bapak Kafid Zen Hurabi SPD. Ya, beliau pengampu mapel PJOK. Biasanya kalau lesson study itu jarang ada PJOK gitu. Ini coba kita tampilkan nanti seperti apa pembelajaran yang ada di lapangan. Tentunya akan berpanas-panasan ya. Kemudian yang ke-10 Ibu Retno Wulandari SPD, beliau dari mapel P3. Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa menyediakan seluruhnya 10 titik ini dari mapel bahasa Inggris. Jadi kami bagi menjadi hampir semua mapel ini dengan harapan nanti kita bisa mengambil beberapa hal dari pembelajaran yang selain bahasa Inggris. Kami informasikan juga Bapak Ibu, jadi nanti untuk kegiatan ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama nanti ada pra-observasi yang akan dilakukan di beberapa tempat yang sudah kami bagi. Mohon maaf nanti tidak bisa di ruangan semuanya Bapak Ibu karena ruangan kelas dipakai untuk PBM. Jadi nanti ada yang di gazebo, ada yang di ruangan ini, ada yang di kantin. Kita upayakan tempat praobservasi nanti mendekati kelas-kelas yang akan penjenengan observasi. Kemudian nanti tahap kedua observasi di kelas, dan nanti setelah isoma kita adakan untuk kegiatan refleksi. Nah, untuk kegiatan ini Bapak Ibu kami sampaikan pula, nanti kami akan mengambil 4 indikator pengamatan. Mungkin penjenengan sudah dibagi masing-masing dari kelompok, ada 10 kelompok dari kombel masing-masing. Nanti fokus kami untuk pengamatan indikator yang pertama di indikator aktivitas interaktif, kemudian keteraturan suasana kelas, yang ketiga penerapan disiplin positif, dan yang terakhir yaitu perhatian dan kepedulian. Sudah kami bagi, nanti kami sampaikan. Untuk tempat praobservasi Bapak Ibu, karena kita juga mengejar waktu, monggo yang Bapak Ibu yang berada di kelompok 1 nanti bisa dengan Bapak Nur Nalimi, kemudian yang kelompok 2 dengan Bu Intan, yang kelompok 3 dengan Pak Pujo Winadi, kelompok 4 dengan Bu Eni Trianawati. Tempat observasinya berada di ruangan aula ini. Nanti bisa berbagi di 4 tempat karena Bapak Ibu guru model perlu menyampaikan terkait dengan RPP yang akan dipakai di kelas. Kemudian untuk kelompok 5 nanti bersama dengan Bu Nurul Heni, kelompok 6 bersama dengan Ibu Umika Durin. Nanti tempat observasinya ada di lab IPA, posisinya berada di sebelah timurnya lobi Bapak Ibu. Nanti penjenengan bisa mengikuti beliau berdua. Kemudian untuk Bapak Ibu yang berada di kelompok 7 nanti bisa bersama dengan Bu Alfia Kuriana. Tempat praobservasinya di ruang kaca di sebelahnya lobi. Monggo nanti bisa berkumpul di situ. Kemudian yang kelompok 8 nanti dengan Bapak Marianto, tempat praobservasinya di perpustakaan. Kebetulan kelasnya bersebelahan juga Bapak Ibu, jadi penjenengan sekalian
kalian nanti tidak ke sana. Yang kelompok 9 itu nanti bersama dengan Bapak Kavin Zen. Tempat praobservasinya di ruang BK. Ruang BK itu Yun Sewu berada di belakang kita ini. Nanti pembelajarannya akan berada di lapangan depan karena materinya tentang bola basket. Kemudian yang terakhir nanti kelompok 10 monggo bersama dengan Bu Retno Wulandari. Tempat praobservasinya di lab komputer, sekaligus nanti observasinya di lab komputer. Lab komputer kita berada di utara lapangan basket, di dekatnya penjenengan parkir tadi. Jadi itu nanti yang akan kita laksanakan Bapak Ibu di kegiatan lesson study ini. Nyuwun sewu untuk yang nanti mengobservasi Pak Nur Ngalimi, Bu Intan, Bu Umika sama Pak Kafid, itu nanti fokus pengamatannya penjenengan di indikator aktivitas interaktif. Kemudian Bapak Ibu yang nanti bersama dengan Bu Alfia sama Bu Retno Wulandari, nanti fokus pengamatannya di indikator keteraturan suasana kelas. Kemudian yang Bapak Ibu nanti bersama dengan Ibu Eni Trianawati, itu nanti fokusnya di penerapan disiplin positif. Sedangkan Bapak Ibu yang bersama Pak Pujo, kemudian Bu Nurul dan Pak Marianto nanti fokusnya di perhatian dan kepedulian. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Waktu penjenengan untuk praobservasi nanti 20 menit. Sekarang pukul 11.07, berarti nanti jenengan sampai dengan 11.30. Setelah itu monggo langsung menuju ke ruangan kelas masing-masing. Kemudian setelah itu Bapak Ibu penjenengan langsung saged isoma, musola ada di sebelah kita, dan nanti pukul 13:10 akan kita mulai lagi untuk refleksi. Kegiatan pembelajarannya berarti mulai 11.30 sampai nanti 12.30. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan sebelum kegiatan refleksi. Monggo Bapak Ibu kami persilakan untuk menuju ke guru model masing-masing. Ada 4 kelompok di sini, bisa menggunakan aula ini untuk kegiatan praobservasi. Sekian, selamat melakukan observasi Bapak Ibu.